Rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang berakal, yang baligh, yang tidak musafir, yang tidak ada uzur syar'i, maka wajib telinganya, wajib hatinya, wajib jantungnya, wajib otaknya untuk mendengarkan wasiat bahwasana ia mesti takut, bahwasana ia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seseorang mukmin sudah tidak ada lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya telah mati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang sudah mati hatinya ini, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, bal hum adal, malah lebih sesat, malah lebih hina, malah lebih rendah daripada binatang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka khatib ingin berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menghadirkan Allah dalam segala aspek, dalam seluruh aspek hidup kita, dan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Selawat beriring salam kita junjungkan setinggi-tingginya kepada Nabi mulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna di langit dan di bumi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kultum yang ingin saya sampaikan pada hari Jumat yang berkah ini ialah berkenaan tentang pentingnya agama dalam kehidupan dan gelapnya dunia dalam kemungkaran. Hari ini jamaah sekalian, kita sedang mengalami krisis, lemahnya iman, lemahnya Islam, di mana yang mungkin pada saat ini anak-anak kita tidak bisa menghadiri masjid, yang sudah balik, yang sudah berakal, tidak bisa mendengarkan khutbah masjid karena sibuk dengan dunia mereka. Dan pada hari ini mungkin ayah-ayah kita, bapak-bapak kita
tidak bisa menghadirkan sholat Jumat. Saat ini mungkin mereka masih ada di kantor, sibuk dengan urusan dunia mereka. Maka waspadalah dengan matinya hati ini. Waspadalah dengan orang yang sudah tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya agama ini, perlunya dunia ini, dua pilihan yang berbeda, dua aspek yang berbeda, perlu dan penting. Dunia ini perlu jemaah sekalian, uang itu perlu, makan itu perlu, minum itu perlu, mempunyai anak itu perlu, mempunyai istri perlu, tapi hanya sekedar keperluan. Tanpa agama, kita harus tahu bahwa agama itu penting. Jika kita sudah mendapatkan uang, maka kita lupa akan agama, jemaah sekalian. Bayangkan ada seorang yang tenggelam di laut, lalu datang kapal ikan, membuatnya untuk memilih, mau pilih yang mana antara pelampung dengan satu batang emas. Maka dengan refleks, orang yang tenggelam itu akan memilih pelampung daripada emas, karena dia perlu hidup pada saat itu. Begitu juga dengan uang. Orang yang sedang tidur mengorok, saat kita bilang ini uang 100.000, apakah ia akan mengambil uang tersebut? Tidak, jamaah sekalian. Karena yang penting, karena yang perlu pada saat itu ialah tidur. Begitu juga dengan makan. Orang yang sudah makan 2 piring, kita tambah lagi 1 piring, apakah ia mau? Tidak, sudah kenyang, sudah penuh perutnya. Maka dunia ini hanya keperluan, tapi agama itu penting, dalam tanda kurung warning. Agama ini, saat ini kita duduk di sini, alhamdulillah, kita mendengarkan khutbah, alhamdulillah. Karena tidak termasuk orang-orang yang keliru, orang-orang yang tidak paham tentang agama. Agama ini penting. Kita makan pakai agama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita masuk WC pakai agama. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sampai kita ingin bersetubuh pun, sampai kita ingin buat anak pun, kita masih memakai agama. Allahumma janibna syaitan, agar anak yang kita buat ini tidak mendustakan agama Allah, menjadi pemimpin Allah, pemimpin orang yang mengajak kepada agama Allah. Inilah pentingnya agama sekalian, jamaah sekalian. Inilah agama. Tanpa agama kita tidak akan berada di dalam masjid ini. Tanpa agama kita tidak akan berada duduk di sini untuk mendengar khutbah. Tanpa agama orang Islam tidak akan pernah bisa sholat. Karena itu kita yang hadir di sini wajib menyampaikan kepada preman-preman di sana, kepada anak-anak muda di sana yang masih sibuk akan dunia. Wajib kita sampaikan. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirmankan dalam Quran. Sungguhnya ada 2 hal yang Allah perintahkan dan Allah juga mengerjakannya, yaitu dakwah. Kata Habib Husain Al-Qadri, dakwah yang pertama, dan yang kedua salawat. Dakwah ini jamaah sekalian, ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang-orang itu kepada agama Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang ini, kuntu khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya manusia ialah orang yang mengajak kepada agama Allah. Maka ingatlah, dakwah ini adalah induknya ibadah. Tanpa dakwah ini kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa puasa, kita tidak akan bisa zakat. Maka wajib bagi kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengerjakannya. Mana bukti Allah Subhanahu wa ta'ala berdakwah? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berdakwah. Sampai Al-Ikhlas pun Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membuat Qul huwallahu ahad. Allah mengajak kepada manusia untuk mengatakan
Allah itu Maha Esa, itu dakwah Allah Subhanahu wa taala. Inilah masalah dakwah, pentingnya dakwah. Kita yang saat ini masih enak sholat, masih bisa mendengarkan khutbah. Ingat jemaah sekalian, nanti di akhir zaman akan ada orang ahli-ahli zikir, orang ahli-ahli makrifat, orang ahli-ahli tarekat, orang ahli hakikat. Tapi mereka saat melihat saudara-saudaranya melakukan maksiat, kening mereka tak berkerut, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah dakwah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ini untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga mengerjakannya dalam surah Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat seluruh yang ada di muka bumi dan di langit bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia inilah yang membawa cahaya, yang membawa nur ke dalam dunia. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dengan kesejahteraan dan kedamaian. Inilah dua perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di sini benar-benar memahami tentang agama, pentingnya agama itu. Masukkan anak-anak kita ke dalam pesantren, masukkan anak-anak kita untuk belajar kepada agama. Dunia ini hanya keperluan semata, tidak lebih daripada keperluan. Tapi agama adalah penting. Orang yang kaya tidak bahagia karena tidak ada agama dalam dirinya. Orang yang jabatannya tinggi tidak bahagia, tidak tenang hatinya karena tidak ada agama dalam hatinya. Inilah agama yang membawakan nur, yang membawakan cahaya kepada hati seorang. Semoga bisa kita sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat kita buat dakwah, kita sebarkan agama ini, kita taubatkan preman-preman yang ada di pasar. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang taat, yang sering beribadah kepada Allah, yang bertaubat kepadanya dan menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li fil Qur'anil Karim wa ayati minal ma fihi zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lahu lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.